SD Negeri 1 Padaguar adalah tempat saya mengabdi untuk mendidik anak bangsa. Sekolah kami adalah salah satu sekolah negeri yang ada di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, yang 3 tahun terakhir menerapkan kurikulum Merdeka. Berbagai kegiatan telah kami lakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pendidik, perkenalkan saya Nurul Janatul Aini, biasa dipanggil Bu Nurul. Saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 1 Padaguar. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 4 yang berjudul Pengelolaan Pembelajaran di Vertan Kobasing. Praktik baik ini dilakukan berdasarkan rapor pendidikan SDN 1 Padaguar, yaitu kurangnya kualitas pembelajaran, dengan capaian turun 4,29 dari tahun 2023. Yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah metode pembelajaran yang masih belum efektif. Itulah mengapa praktik baik ini penting untuk saya lakukan, dengan mengangkat judul Pengelolaan Pembelajaran di Vertan Kobasing, di mana Divertan Kobasing merupakan akronim dari berdiferensiasi dengan pendekatan content-based learning. Untuk menentukan konten belajar yang cocok digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini adalah yang pertama, guru harus melakukan pemetaan kemampuan peserta didik berdasarkan gaya belajar dan minat belajar peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen awal yang telah dilakukan sebelumnya, saya memperoleh gaya belajar dan minat belajar siswa, yaitu di sini ada 2 gaya belajar, yaitu gaya belajar audiovisual dan gaya belajar kinestetik. Dan minat belajar yaitu di sini dari hasil yang telah diperoleh, yaitu minat belajar siswa menulis dan juga minat belajar siswa menggambar. Berdasarkan hasil asesmen awal tersebut, selanjutnya saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk meminta saran dan masukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Berdasarkan data hasil asesmen awal tentang gaya dan minat belajar peserta didik dan ditambah dengan saran dan masukan dari rekan sejawat, maka saya menyimpulkan bahwa konten yang saya gunakan pada pembelajaran berdiferensi kali ini adalah dengan memperhatikan gaya belajar dan minat belajar tersebut, yaitu di sini gaya belajar audiovisual dan minat menulis. Saya akan menggunakan konten pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menggunakan sosial media dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Sedangkan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dan minat menggambar, saya akan memberikan konten belajar di lingkungan sekolah, yaitu pembelajaran secara langsung dengan mengamati dan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian nanti hasil dari diskusi dan pengamatan mereka akan tuangkan dalam bentuk menggambar. Yang harus dipersiapkan sebelum mulai aksi yaitu modul ajar berdiferensiasi, sumber belajar, dan lembar kerja peserta didik. Berikut adalah salah satu sumber belajar atau konten pembelajaran yang saya siapkan sebelum pembelajaran dimulai. Ini saya lakukan agar peserta didik mendapatkan informasi tambahan mengenai fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Beri salam kepada Ibu Guru. Mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Dalam hati siap mulai. Sebelum belajar, Ibu Guru mau cek kehadirannya. Coba lihat kiri kanan, ada nggak temannya yang tidak masuk? Ada. Sekarang kita mau belajar. Sebelumnya kan sudah belajar ya bagian dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang Ibu Guru mau mengajak kalian lagi untuk belajar mengenal dari bagian tumbuh. Sebelum memulai materi, masuk pelajaran, Ibu Guru mau bertanya dulu di sini. Siapa yang mau bantu Ibu Guru? Apa saja bagian dari tumbuh-tumbuhan? Angkat tangannya
Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian tumbuhan yang tumbuh. Ibu guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar dan minat belajar kalian tadi. Karena kelompok ini nanti ibu guru minta kita belajar di luar sekolah, di luar halaman sekolah. Nah, untuk kelompok ini nanti ibu guru akan siapkan video beserta nanti ada bacaan. Kalian cari sendiri jawabannya. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dengan minat dan bakat menggambar dipersilahkan untuk belajar di ruang kelas. Lalu diarahkan untuk mengamati bagian tubuh tumbuhan mana yang ingin mereka amati. Berdiskusi bersama menyelesaikan lembar kerja yang telah diberikan. Berdasarkan dari gaya belajar mereka mengamati bagian dari tubuh tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian hasil dari pengamatan mereka sajikan dalam bentuk menggambar bagian tubuh tumbuhan bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dengan bakat dan minat menggambar. Setelah selesai menggambar bagian dari tubuh tumbuhan, mereka kemudian menggali informasi mengenai fungsi dari masing-masing tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik diajak belajar di lingkungan sekolah untuk bisa mengamati secara langsung bentuk dan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Untuk peserta didik dengan gaya belajar audiovisual dengan bakat dan minat menulis, difasilitasi konten belajar dengan pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menggunakan sosial media. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor informasi melalui sosial media untuk mencari informasi mengenai fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Untuk kelompok selanjutnya dengan peserta didik dengan gaya belajar audiovisual dengan bakat dan minat menulis diberikan konten yang berbeda dari kelompok sebelumnya, yaitu pada kelompok ini peserta didik difasilitasi atau diberikan konten belajar dengan pemanfaatan teknologi dengan menggunakan artificial intelligence atau AI. Melalui pemanfaatan teknologi yaitu dengan menggunakan artificial intelligence atau AI, peserta didik diberikan waktu untuk menggali informasi mengenai bagian dan fungsi dari tubuh tumbuhan. Dengan menggunakan akun belajar, peserta didik dapat mengakses AI dengan mudah untuk membantu peserta didik dalam menggali informasi dan pengetahuan untuk mencari sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setelah proses penggalian informasi dilakukan, baik itu oleh kelompok dengan gaya belajar kinestetik maupun dari kelompok dengan gaya belajar audiovisual, kemudian masing-masing dari kelompok diminta untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil dari kerja kelompoknya secara bergiliran. Menyenangkan karena belajar di luar kelas dan menarik, saya suka. Pengelolaan pembelajaran Divergent Combating atau berdiferensiasi dengan pendekatan content-based learning berjalan efektif dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini dikarenakan beragamnya konten sumber belajar yang digunakan peserta didik yang disesuaikan dengan gaya, bakat, dan minat belajar mereka. Meskipun sekolah kami berada di desa, namun konten yang digunakan adalah konten dengan pemanfaatan teknologi masa kini yang sedang berkembang. Sehingga di samping belajar, peserta didik juga dibimbing untuk bisa mengakses dan menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari proses dan hasil belajar peserta didik, jika pendidik melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar peserta didik secara konsisten, dapat dipastikan kualitas pembelajaran di satuan kami akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.